Baik, ya, eh, minta ridhonya kepada semua tanpa terkecuali. Sebelumnya minta maaf, yang bicara ini tidak lebih baik dari yang mendengar. Ya, yang bicara ini tidak lebih baik dari yang mendengar. Belum ada jaminan dari Allah. Oh, Jeffrey pasti selamat. Yang sudah pasti selamat adalah beliau. Kana khuluquhul Quran. Yang akhlaknya seperti Al-Quran, sampai-sampai Rasul diibaratkan seperti Quran yang berjalan. Itu beliau yang sudah pasti selamat. Kalau yang ini belum, ingat, ini bukan jaminan surga. Sorban. Meskipun ada orang pakai sorban di kepala sebesar ban Vespa, bukan jaminan. Nyuwun sewu mangatus. Lumayan, kembaliannya ada 2 kali tuh ya. Ini bukan jaminan. Ini ittiba' sunnah. Ya, bukan jaminan. Islam itu bukan pakaian, tapi Islam itu perbuatan. Kan begitu? Apalagi zaman makin berkembang, makin dahsyat, makin luar biasa. Pola pikir, pergaulan, lingkungan terus melesat sampai kepada sebuah puncak yang sangat luar biasa untuk dilihat. Sehingga ukuran manusia sekarang adalah apa? Silakan boleh pinter bicara, tapi lihat bagaimana akhlaknya. Barusan kan oh ya. Oh. Ukurannya akhlak. Ya. Mau ada orang hafal Quran 30 juz, tapi akhlaknya nggak beres. Ya. Jelas? Jelas? Ini mohon maaf, harus berapa semester sebenarnya? Ini 7 semester kita bikin 1 jam ya, supaya selesai. Wah, aduh sombong. Ya, untuk sombong saja mudahnya luar biasa. Yang paling susah itu menjadi goblok setelah pintar, itu yang paling susah. Iya. Menjadi goblok, menjadi bodoh setelah pintar, itu yang paling susah. Tapi menjadi sombong setelah pintar, itu paling gampang. Padahal wali kulli syai'in maziyah, dan setiap segala sesuatu Allah berikan kelebihan. Allah berikan kelebihan. Cerita, suatu hari ada 3 profesor dengan kelulusan yang tidak sama. Disiplin ilmunya berbeda. Yang satu ahli fisika, yang satu ahli kedokteran, yang satu ahli sejarah. Tiga-tiganya kepengen berangkat pergi menyeberangi pulau. Namanya nyebrang pulau, bohong kalau tidak butuh perahu. Dan perahu tidak akan mungkin jalan sendiri tanpa tukang perahu. Jelas? Ayo bilang gak jelas, ayo. Jelas? Bagus. Di sepanjang perjalanan, dasar ilmuwan pasti bicaranya tentang ilmu, gitu kan ya. Dasar ustadz pasti ngomongnya agama. Dasar preman pasti ngomongnya kriminal, kan begitu.
Nah, ini perbedaan yang jelas. Sepanjang jalan mereka bicara tentang ilmu. Lagi-lagi profesor hanya seorang manusia biasa. Lagi-lagi ustadz hanya seorang manusia biasa. Muncul sifat pengen iseng sama tukang dayung. Yang pertama, dia tanya tentang masalah sejarah. Tukang dayung ditanya sejarah. Kamu tahu nggak sejarah kekaisaran Romawi? Yang nanyanya kepinteran, Pak. Ternyata iseng itu membuat seseorang yang berilmu jadi hina, tidak ada ilmu. Ternyata iseng itu membuat seseorang yang tadinya berilmu tidak lagi berilmu. Yang diisengin tukang perahu, nggak ditanya pun sudah tahu jawabannya, pasti nggak ngerti. Ini pakai ditanya, jelas jawabannya. Istiqomah saja dia mendayung. Nggak tahu. Wah, Bapak sepanjang hidup kalau nggak tahu sejarah rugi, Pak. Persis kurang ajar loh. Tahu aja gue bekas tukang dayung. Yang kedua iseng, nanya tentang perkara fisika, teori teori ini. Jawabannya, wah, Bapak seumur hidup kalau nggak ngerti ilmu fisika rugi, Pak, jadi manusia. Terus sampai yang ketiga, dia tanya, bisa nggak, tahu nggak, ngerti nggak cara membedah perut? Padahal dia sering ngebedah perut ikan, tapi dia nggak mau ngomong. Itu dokter belum tentu bisa ngebedah perut ikan, meskipun dokter ahli bedah, tapi untuk perut ikan belum tentu. Bener nggak kira-kira? Kalau salah mohon dikoreksi, saya lagi bikin skripsi soalnya. Iya kan? Allah memang maha adil. Ditunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala kepada yang berilmu namun sombong, kepada yang berilmu tapi tidak dituntun oleh akhlak. Tiba-tiba cuaca mendung, hujan turun, ombak yang tadinya tenang berubah menjadi liar dan galak. Digulung itu perahu oleh ombak, buah, tenggelam semuanya. Si ahli fisika, sang dokter, ahli sejarah, tukang dayung, senyum dia. Rasain loh. Sekarang tukang dayung yang tanya, hei kalian orang-orang berilmu, kalian tahu nggak cara menyelamatkan diri dari tenggelam? Kalau begitu selamat mati, ditinggalin akhirnya. Jadi orang mau berilmu setinggi apapun, tapi kalau ujungnya tidak menuntun kepada akhlak yang baik, maka percuma. Karena orgasme daripada ilmu adalah perilaku yang dahsyat. Maaf ya, saya pinjam bahasa orgasme. Nggak apa-apa kan? Terserah yang ngomong kan, bebas aja kan begitu. Puncak daripada keilmuan adalah akhlak. Akhlak itu adalah sebuah kecerdasan, hasil dari sebuah olah jiwa, raga, lahir, batin. Itulah kenapa innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya Allah utus aku, kata Rasul, ke dunia ini adalah untuk memperbaiki akhlak manusia. Bukan untuk menambahkan ilmu, bukan untuk menyampaikan ilmu baru, tapi akhlak. Kenapa? Lihat betapa sangat berbahayanya ketika seseorang yang memahami teknologi tapi tidak dibarengi dengan iman dan akhlak. Sungguh ilmunya hanya akan mendatangkan kekacauan yang hebat. Gitu kan?
Kalau hacker itu dari mana asalnya? Hacker asalnya dari mana? Hacker itu asalnya dari mana, Mas? Ah? Dari Kudus. Hacker itu orang yang ahli apa? Ahli komputer. Ah? Iya itu. Apa tadi, Mas? Hacker itu orang yang ahli IT. Kenapa bisa jadi hacker? Karena akhlaknya tidak menjadikan pakaian. Kalau saya bilang rendah nggak enak, nggak sopan juga saya, kurang ajar sama orang. Karena tidak menjadikan akhlak sebagai pakaian. Kan begitu. Kenapa tiba-tiba ada praktek, ada malpraktek? Karena apa? Tidak adanya akhlak. Daripada malpraktek, lebih baik mall praktek. Jadi prakteknya di mall. Ya, itu. Jadi ketika ada perselingkuhan, keluar dari jalur, keluar dari batas keilmuan, maka ternyata jawabannya adalah apa? Tidak adanya akhlak. Wah, akhlak itu begitu sangat penting, luar biasa. Ya, bro, kepengen disukain cewek sekampus nggak lo? Ah, kepengen disukain cewek sekampus nggak? Apa lu nggak repot sekampus cewek demen malu semua? Kalau kepengen disukain cewek sekampus, nggak usah belajar ilmu pelet, nggak usah, mau ngapain pelet makanan ikan. Repot-repot mengamalkan satu ayat. Idh qala Yusuf li abihi ya abati inni ra'aitu ahada asyara kawkaban wasyamsa wal qamar ra'aituhum li sajidin. Wah, diamalin, dibaca sambil puasa 40 hari. Hari ke-39 mati. Repot-repot amat. Niatnya saja udah nggak beres. Ada orang baca Quran ujungnya neraka. Padahal yang dibaca Quran kan harusnya surga, kok neraka? Tuh. Baca Quran kan harusnya dapat pahala, kok ini malah dapat dosa? Oh, niatnya keliru. Ya, niatnya keliru. Salah niatnya. Baca Quran ingin cari keberkahan, tapi mencari dari sisi yang lain. Wah, ini bahaya. Silakan dibuka hadis Arba'in Syarah An-Nawawi nomor 1. Termasuk di dalam kumpulan hadis Bukhari, hadis Muslim, dan di beberapa kitab yang lain bicara tentang perkara niat. Tapi sebelumnya mohon maaf,